Ini nampaknya di Pandeglang ini banyak istilah-istilah yang ngeri-ngeri sedap. Ada dajjal proyek, ada sekutu setan. Tadi ada persekongkolan jahat. Nampaknya itu tidak harus terjadi di Kabupaten Pandeglang. Tidak boleh terjadi. Kalau kita terus memberikan satu solusi ketika. Nah, ke Kang Deden nih. Solusi yang terbaik untuk Pandeglang ke depan. Menurut Kang Deden bagaimana? Ini adalah sebuah kedoliman, sebuah pengingatan kami sebagai anak bangsa, pemuda, bahwasanya kita adalah wajib untuk mengingatkan pemerintah yang berdosa. Betul kawan-kawan? Salam. Wah, ini Dari mana saja nih, Bang Kumis? biasa Banten Selatan. Siap. Siap, Bang. Alhamdulillah. Siap, Bang Kumis. Kemana aja nih? Wah, jenggotnya makin tebel aja nih. Iya deh. Duduk. Oke. Bro. Geser. Halo pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis ada di salah satu kawasan Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari pendopo Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Ciwasiat. Nah, kali ini Bang Kumis sengaja untuk silaturahmi bersama sahabat-sahabat Bang Kumis nih, yang memang akhir-akhir ini Pandeglang menjadi satu sorotan publik, khususnya warga Pandeglang. Ada beberapa peristiwa yang memang sempat viral dan beberapa media pun ikut menyoroti dalam hal ini tentang masalah demo. Dan kebetulan Bang Kumis hari ini agar lebih dikenal, walaupun sebenarnya banyak siapa yang nggak kenal dengan Akang gitu kan. Coba perkenalkan dulu dalam kapasitas bincang-bincang santai pada hari ini. Terima kasih. Nama saya Kang Deden, biasa dipanggil Deden Ciwasiat. Ciwasiat. Kebetulan saya salah satu pengusaha di Pandeglang. Ya. Begitu saja, Bang Kumis. Ya. Perkenalan awal. Oke. Nah, kita Bang Kumis ini nampaknya sebenarnya sudah familiar wajah ini. Siapa yang nggak kenal para aktivis, para media dengan Akang yang satu ini, tapi nampaknya nggak afdol kalau nggak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkenalan, saya ajak seluruh masyarakat Pandeglang untuk klik subscribe dan share link Bang Kumis Berbagi. Kumis Berbagi. Oke, nah, nama saya Muhammad Dilal Fatwa. Selain pengusaha, kalau masih kecil-kecilan Bang Kumis, saya juga adalah ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang. Terima kasih Bang Kumis. Nah, terima kasih. Yang satunya nih, yang mirip-mirip Rano Karno nih. Ya kan, coba. Ini siapa nih? Oke, Bang Kumis ya di sini. Nama Lukmanul Hakim. Panggilan keseharian Oleng, lakopnya. Pengusaha ya baru belajar. Tapi kaget kalau udah belajar udah kayak gini nih. Nah, Jantungan ke kitanya. tapi tentang masalah pengen tahu nih. Karena kok Pandeglang sekarang sering banget ada demo loh. Ya kan? Dikit-dikit demo. Demo. Nah, kebetulan yang kemarin tuh nampaknya itu yang paling besar karena berlangsung di depan pendopo Bupati Pandeglang Irna Narulita yang baru saja belum lama dilantik. Dihiasi dengan demo-demo. Coba gimana ceritanya situ? Jadi saya akan kasih penjelasan ya, biar publik pun tidak bingung. Kenapa sih ada aksi atau demo yang dilakukan teman-teman Pandeglang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Melawan Pandeglang. Itu yang bikin serem judulnya. Tanggal 25 hari Selasa. Betul. Sebetulnya itu bukan sebuah akhir ya, itu tahapan yang ketiga. Ada beberapa tahapan yang mungkin masyarakat kurang tahu. Jadi nggak ujung-ujung kita demo. Nah, itu yang masyarakat pengen tahu. Nah, ini akan saya jelaskan. Berawal terkait lelang Dinas Pendidikan di WLP. Ya.
sebanyak 70 paket. Tentunya pengusaha siapapun dari manapun boleh ikut lelang, Punya hak yang sama sama. hak yang sama. Tahapan lelang diikuti oleh teman-teman semua karena memang jadwalnya sudah ada. Udah ada ya. Pada hari pembuktian atau undangan, dalam dunia kontraktor itu ada undangan. Ada, ya. Undangan ya. Hmm. Itu satu, saya ingin mempertanyakan yang biasanya dalam pembuktian itu diundang ke kantor WLP, tapi katanya orang yang diundang dalam lelang tersebut itu secara virtual karena COVID. Ya, betul. Yang saya akan pertanyakan, apakah dokumen asli bisa dibuktikan secara virtual? Itu satu. Karena undangan itu dari dulu pun Perpres mengatakan dalam pembuktian hanya cukup diwakili oleh direktur. Jadi tidak ada kerumunan yang massa. bicara COVID-19. Nggak ada. Itu yang perlu dijelaskan. Nah ini mentok kita bertanya itu ke pihak WLP. Terutama WLP kepada sendiri tidak pernah menjelaskan. Bahkan kita datang beberapa kali nggak pernah ketemu orang. Tahapan itu dilalui, akhirnya kita lihat siapa pemenangnya. bisa dilihat dari beberapa situs yang itu kan muncul kan. ada Ya. pemenangnya kita lihat, saya analisa, kaget nggak kaget. Dari 70 paket itu saya lihat kurang lebihnya 18 paket itu dikuasai pemenangnya satu kecamatan. Itu kecamatan Majasari, perusahaannya alamatnya di Majasari semua. 28 paket kurang lebihnya dikuasai atau dimenangkan oleh kecamatan Cipocok Serang. Alamatnya kecamatan Cipocok Serang. Selebihnya Karangtanjung dan Cadasari. Jadi ada sekitar 19 paket di situ. Nah, selebihnya lagi sisa dari paket tersebut dikuasai oleh alamat yang di daerah Mengger. Tentunya saya pertanyakan ke Dinas Pendidikan, ya. Dan kita kirim surat untuk beraudiensi dengan secara resmi kedinasan. Nah, mau saya potong. Dalam permohonan audiensi dengan dinas pendidikan kan tidak mungkin bicara pribadi, ya. Atas nama siapa Bapak pada waktu itu untuk meminta audiensi? Apakah pribadi, apakah lembaga, atau kan seperti itu biasanya kan? Ya. Nah, pada waktu itu pakai apa Pak? Kebetulan yang ikut nawar itu ada beberapa pengusaha anggota Kadin. Nah, anggota Kadin Dipotong lagi. Kalau nggak salah dengar Kadin sendiri kan ada dua ini loh. Dua kepemimpinan. Ini Kadin yang mana? Jadi biar publik tahu, nggak salah ini kan Kadin yang mana, yang diketuai siapa itu Pak. Jadi biar publik jelas. Kebetulan saya ketua Kadin Paradigma Baru. Nah, berarti yang audiensi ke dinas pendidikan adalah Kadin yang Bapak pimpin kan ya? Enggak. Yang beraudiensi ke dinas pendidikan itu atas pengusaha yang kalah. Ya, oke, jelas. Yang kalah ya. Jadi yang beraudiensi ke dinas pendidikan pengusaha-pengusaha yang kalah. Artinya sebelum kita masuk ke tahap sanggah, kita pertanyakan dulu itu ke dinas pendidikan. Sesuai dengan tahapan teman-teman yang akan dilaksanakan. Itu supaya kita untuk menyanggah, kan saya jadi pelaku pengusaha udah lama. Sanggahan itu bukan tidak artinya ya jawabannya begitu-begitu juga. Walaupun dalam Perpres ada serta sanggah begini ada. Audiensilah kita ke dinas pendidikan. Ditemui oleh Pak Adi sendiri, ada saudara Taufik, ada saudara Hafid, ada saudara Ripai, 3 orang. Yang kita pertanyakan itu, Pak, isinya sekurang lebih begini, Pak, apakah ini lelang kok hanya dikuasai beberapa kecamatan? Walaupun memang aturannya boleh-boleh saja. Tapi kan kita berpikir secara logika.
apakah ini tidak dimonopoli? Dia pertanyaan itu. Nah, dinas pendidikan menjawab itu, kita akan pertanyakan kepada saudara Roni. Siapa? Roni. Saudara Roni, karena ketua ULP-nya Roni. Ketua ULP Kabupaten Pandeglang, saudara Roni. Ya. Kita akan pertanyakan, terus ada yang salah atau enggak gitu. Normatif lah. Kita tunggu jawabannya, tidak ada jawaban dari dinas pendidikan. Akhirnya saya kumpulkan data, saya laporlah ke Polda Banten. Lapor dalam artian kita bikin pengaduan. Pertanyaannya Pak, kenapa nggak ke Polres dulu gitu loh Pak? Karena Polres Pandeglang kan ini kan Kabupaten Pandeglang saja. Oh gitu ya. Jadi kita mendingan ke Polda Banten. Artinya kalau Polda kan lebih luas ya kabupaten. Jadi kita lapor ke Polda Banten. Diterima oleh Kasubdit Tipikor AKBP Yuda kalau salah. Ya. Tanggal masih ingat tanggalnya? Kalau tanggalnya saya lupa, Ya. itu hari Jumat. Hari Jumat. Bulan Mei. Oke. Bulan Mei. Ya kita bikin pengaduan, terus kita tunggu. Ya barulah saya di dinas pendidikan tidak ada jawaban yang pasti, masa sanggah sudah lewat. Di Polda pun saya khawatir tidak ditindaklanjuti. Maka akhirnya kami dengan teman-teman berinisiatif untuk unjuk rasa. Kenapa untuk unjuk rasa? Nah karena tadi khawatir tidak ditindaklanjuti pengaduan. Oke, stop dulu. Gitu, ya. Ya, nah itulah pemirsa. Tapi ini masih banyak nanti untuk menggali informasi agar semuanya terang benderang. Ibarat benang kusut itu dari mana sih kita akan memulai. Nah, channel Bang Kumis berbagi seperti biasa untuk memberikan informasi ya, bukan berita, informasi. Karena kalau berita itu adalah produk jurnalis. Bang Kumis cuma YouTuber. Nah, sekarang nih ke Kang Ilma nih, salah satu tokoh muda Muhammadiyah yang memang ini sangat konsen terhadap Pandeglang agar Pandeglang itu ya baik dan baik. Menurut Kang Ilma menyikapi persoalan di Pandeglang yang saat ini memang ini kayaknya lagi musim banget gitu loh. Dikit-dikit demo. Menurut Kang Ilma sendiri di mana sih dan harus bagaimana Pandeglang ini? Terima kasih. Jadi yang perlu teman-teman kemudian saudara-saudara pahami bahwa dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, hal ini sangat wajar kita lakukan. Bahwa ini merupakan bagian dari kecintaan kita pada Pandeglang. Kita mengingatkan pemimpin, kita mengingatkan penguasa atas apa yang sedang terjadi di kabupaten ini. Ini merupakan bentuk perhatian kita, bentuk kasih sayang kita pada Pandeglang. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, bahwa kalau Kang Deden tadi berbicara terkait dengan monopoli, saya lebih ingin menekankan pada persekongkolan jahatnya. Wah, ini malah lebih tajam lagi anak muda. Persekongkolan jahat antara oknum pengusaha dengan oknum ULP. Ini jangan-jangan munculnya istilah dajjal proyek yang sekarang lagi viral nih. Ini merupakan bintik-bintik dari sini mungkin ini lebih bisa jahat, jadi persekongkolan jahat. Kalau Oknum ya, ya, bicara oknum. ya, bicara oknum. Kalau monopoli kan bisa saja monopoli dilakukan dengan aturan, ya, bisa saja. Seperti ketika zaman dulu ada monopoli penguasaan cengkeh, tembakau, gitu kan, itu bisa saja. Itu dengan aturannya. Dengan aturan. Ya. Tapi ini monopoli menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai hal-hal sendi-sendi perekonomian dengan melanggar aturan. Ini kan persekongkolan namanya. Tapi kalau bicara melanggar aturan itu tanda kutip Kang Ilma ya.
merupakan satu pembuktian kan, itu kan baru diduga gitu ya. Kami ulangi diduga kan gitu ya. Jadi bahwa peristiwa kemarin itu yang disebut monopoli persekongkolan jahat itu secara ilmiah menduga ada hal seperti itu terjadi di Pandeglang. Nah, agar kita bisa mengkritisi, tetapi jujur Bang Kumis channelnya di saat mengkritisi itu nantinya ada solusi kan itu. Nah ini pemirsa, ini bukan cari masalah, bukan cari berita, tetapi kita sama-sama dari 3 tokoh yang ditemui ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk Pandeglang. Nah, menurut Kang Ilma sendiri harus bagaimana nih, khususnya Pandeglang menangani tentang proyek agar ya enggak seperti sekarang ini? Pertama, butuh mentalitas dari ASN selaku operator lelang. Dinasnya harus taat aturan, bukan taat pimpinan. ULP-nya harus taat aturan, bukan taat pimpinan. Yang dikedepankan itu tidak taat pimpinan, tapi harus taat aturan dulu. Percuma nanti pimpinan menyarankan begini, sementara itu melanggar aturan. Saya jelaskan Bang Kumis, dari tahun 2020 kita pernah melakukan sebuah gerakan, sebuah aksi di ULP, walaupun itu spontan. Itu untuk kronologisnya kita ngobrol terpisah lah. Nah, sekarang hal itu dilakukan lagi. Hal ini dilakukan lagi. Bagaimana tidak, beberapa perusahaan yang nawar, yang ikut lelang, dapat dengan dikalahkan, dapat dengan dicari-cari kesalahannya, sementara perusahaan-perusahaan pemenang yang mungkin saja tanda kutip sudah dipesan dari awal dengan berdasarkan ada alasan kedekatan personal, ada alasan kedekatan materi, itu saya tidak tahu. Itu tiba-tiba dimenangkan. Saya kasih contoh. Saya ikut lelang di satu paket. Di situ perusahaan saya dikalahkan. Keterangan Pokja saat itu bahwa perusahaan saya tidak melampirkan bukti dukungan alat. Nah, untuk kita ke situ dulu, apakah itu menunjukkan syarat mutlak agar jadi pemenang? Syarat mutlak. Dan perusahaan akan sendiri sebenarnya sudah. Nah, oke, kita ke ini. Akhirnya mungkin dimenangkan oleh perusahaan lain. Iya. Teman-teman ASN yang ada di ULP ini bertindak normatif profesional. Gitu. Sehingga apa? Rasa keadilan dari pengusaha ini bisa tercapai. Saya tangkap. Ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih dari Rano palsu. Ayo, Akang. Bagaimana menurut Akang melihat fenomena Pandeglang saat ini yang dikit-dikit demo loh? Karena Pandeglang buruk total pembangunannya, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kalaupun kemarin ada reward dari ini dan itu, saya pikir itu hanya permainan kertas saja. Tapi kita harus bangkit, kita harus kuat, harus hebat, harus mulai melakukan percepatan pembangunan. Cara menampilkan pembangunan yang bagus adalah dimulai dengan mekanisme pengadaan barang jasa dilakukan secara baik, sehat. Cara menampilkan itu baik pembangunan di Pandeglang ini adalah dengan melaksanakan itu dengan sehat, persaingan usaha sehat, pengadaan barang dan jasanya juga disayangkan secara sehat, melakukan kualifikasi secara sehat, seleksi secara sehat, dan ini yang mesti dilakukan di Pandeglang. dalam arti sesuai aturan aja sebenarnya kan, Sesuai aturan sudah saja. ada, perundang-undangan PP pun sebenarnya semuanya sudah mengikat dalam suatu pelaksanaan proyek kan ya. Padahal kan kita jelas Kurang lebih 20 tahun Pandeglang ini butuh percepatan, tapi ini tidak bisa ditampilkan. Nah sekarang saya potong lagi karena memang sebenarnya isinya sudah paham Bang Kumis, dan mudah-mudahan pemirsa juga tahu.
ini yang dibutuhkan ya, bukan saja kritik kan ya. Kita butuh kritik Pandeglang, tanpa kritik itu bukan pemerintahan. Sekarang kita buktikan bahwa kita bukan hanya sekedar bisa mengkritik, tetapi solusi yang lebih penting. Menurut Akang sendiri dengan kondisi Pandeglang saat ini, solusi apa sih yang terbaik buat Pandeglang ke depan? Tangkap dan periksa Roni dulu, karena itu pintu masuk untuk persaingan usaha yang sehat. Mengapa itu dilakukan? Karena di dalamnya sudah tidak sehat mekanismenya. Yang dilaksanakan oleh ULP ini sudah tidak sehat. Tahapannya tidak dilalui dengan baik, sportivitas usahanya juga tidak dilakukan dengan baik. Begini, monopoli yang disampaikan oleh Pak Deden itu dominasi mengarah pada eksploitasi mengarah pada kriminalisasi. Dan ini yang terjadi. Sayangkan banget. Ini sudah sangat disayangkan. Bagaimana mungkin yang disampaikan oleh Pak Deden, 4 kecamatan, dan banyak sebetulnya yang bisa kita contohkan. Cuma karena waktunya ini sebentar, saya pikir harus saya singkat. Apa yang dilakukan juga oleh Pak Ilma sebagai pelaku dalam proses dan sekaligus menjadi korban akan terjadinya kriminalisasi usaha di kabupaten. Dan ini tidak mendapatkan respon aktif untuk dilakukan perbaikan. Maka wajar kalau tiba-tiba kita laporannya sama Polda langsung, nggak usah ke Polres. Paham. Mohon maaf ini. Ini nampaknya di Pandeglang ini banyak istilah-istilah yang ngeri-ngeri sedap. Ada dajal proyek, ada sekutu setan, tadi ada persekongkolan jahat. Nampaknya itu tidak harus terjadi di Kabupaten Pandeglang. Tidak boleh terjadi. Kalau kita terus memberikan satu solusi kritik. Nah, ke Kang Deden nih, solusi yang terbaik untuk Pandeglang ke depan menurut Kang Deden bagaimana? Mengenai proyek, kita nggak melebar kemana-mana, karena semua kemajuan pembangunan Pandeglang kan dari proyek dulu. Kalau pelaksanaan dari awalnya saja sudah tidak benar, saya jamin 100% dalam pelaksanaannya pun nggak akan benar kan, ya kan? Menurut Akang bagaimana untuk Pandeglang ke depan agar lebih maju? Saya sederhana saja, dan ini khusus buat Ibu Bupati Irna Narulita yang baru saja dilantik. Dengan kondisi saat ini, beliau sudah bisa memindahkan saudaranya atau apa itu istilahnya. Itu satu. Kedua, beliau harus tahu bahwa setiap kali lelang proyek di Kabupaten Pandeglang selalu terjadi seperti ini. Artinya beliau harus paham ada apa, dan istilah koordinator itu ada. Koordinator proyek lelang mau PL itu ada. Artinya Bu Irna sebagai bupati kami harus bisa melihat itu, dan saya ingin tindakan dari sini. Itu saja mungkin. Coba statement terakhir. Terakhir dari saya, bahwa manusia akan diminta pertanggungjawabannya nanti atas apa yang diamanahkan pada manusia sekarang. Jadi kepada para pemegang kebijakan, pada para bupati, kepala dinas, kepala ULP, Pokja ULP, seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahwa ingat apa yang kita lakukan sekarang suatu saat nanti di akhirat pasti akan diminta pertanggungjawaban. Luar biasa. Nah, pemirsa, obrolan santai di saat Bang Kumis, memang rencananya juga Bang Kumis mau ke Pendopo, tetapi Bang Kumis nampaknya ini lebih penting karena Bang Kumis cinta Pandeglang. Mereka yang ada di samping ini adalah orang Pandeglang asli dan sangat cinta terhadap Pandeglang. Kalau ini tidak dijawab secara cepat, Bang Kumis, Kita akan turun lagi. Bukan hanya turun, kita akan melakukan aksi pembakaran KTP warga asli Pandeglang. Wah, Karena itu diakui, Pembakaran perusahaan. dan pembakaran dokumen perusahaan. itu untuk itu nanti ini nggak ada settingan, ini kebetulan saja Bang Kumis melewat, dan memang ini sahabat-sahabat Bang Kumis semua sudah lama Bang Kumis kenal sama beliau sebagai pecinta Pandeglang, begitu kan? Ya. Jadi nanti kepada
Ibu Irna, mohon untuk tayangan yang satu ini mohonlah sangat dianalisa secara baik agar Ibu Irna tidak salah mengambil sebuah keputusan untuk Pandeglang. Ibu Bupati udah subscribe Kedepan. belum? Amin. Dari dulu. Udah subscribe Ya. ya. Oke. Terima kasih Kang. Siap. informasinya. Sama-sama Bang Kumis. Siap. Ngopi dulu belum ngopi. Ah, Bang. gampang, kita ngopinya di luar kamera saja. Oke. Ya kan? Nantinya kurang nyaman sambil ngopi kan harus merokok kan itu kan. Iya. Sementara kalau bisa kita hilangkan untuk merokok. Ya, siap. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.